Sapa Indonesia Pagi, saudara, gerhana bulan total yang akan terjadi hari ini menjadi fenomena istimewa karena menggabungkan 3 peristiwa alam sekaligus. Meskipun bisa diamati dengan aman, warga pesisir diimbau waspada karena fenomena ini akan berdampak pada pasang surut air laut. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyebut gerhana yang akan terjadi hari ini sebagai Super Blue Blood Moon karena menjalani 3 fase, yaitu bulan berada di titik terdekat dengan bumi, kemudian fase bulan purnama kedua yang terjadi di bulan Januari, dan gerhana bulan total. Karena bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi, maka akan berdampak pada pasang air laut. Karena itu warga di daerah pesisir pun harus mewaspadai banjir rob. Saudara, fenomena gerhana bulan total pada malam nanti bisa diamati di sejumlah wilayah di Jakarta. Planetarium Jakarta salah satunya yang sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mengamati gerhana bulan secara cuma-cuma. 16 teleskop disiapkan bagi pengunjung untuk mengamati gerhana bulan total pada jarak terdekat dengan bumi atau fenomena Super Blue Blood Moon dengan cuma-cuma. Agar pengguna teleskop ini dapat lebih tertib, pengunjung pun diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Hingga kini sudah lebih dari 4.000 orang yang terdaftar secara online di Planetarium Jakarta. Tempatkan di Plaza Teater Jakarta, cukup luas. Juga kita siapkan ada nama mobil observatorium. Nah, mobil observatorium itu nanti kalau cuaca cerah, dari teleskop kami nanti bisa diproyeksikan atau disalurkan, direlaikan ke televisi atau layar yang ada, sehingga masyarakat yang tidak mengamati lewat teleskop bisa melihat dari proyeksi layar. Saudara, untuk memahami lebih jelas fenomena Super Blue Blood Moon yang langka ini secara lebih jelas, kita akan lihat ilustrasi berikut ini. Ada 3 peristiwa alam yang akan terjadi bersamaan pada malam nanti, yaitu fenomena bulan super atau super moon, kemudian bulan biru atau blue moon, dan bulan merah atau blood moon. Dan kita lihat inilah situasi yang pertama atau super moon, di mana peristiwa ini posisi bulan berada di jarak yang paling dekat dengan bumi, sehingga ukuran bulan pun akan terlihat lebih besar dari biasanya. Nah, kemudian kita masuk ke peristiwa kedua yang disebut sebagai blue moon atau bulan biru, di mana ini adalah peristiwa lingkar bulan terlihat penuh atau yang dikenal dengan bulan purnama, menjadi istimewa di bulan Januari karena ini adalah bulan purnama kedua yang terbentuk, dan di awal Januari sudah pernah terjadi sekali peristiwa bulan purnama, dan peristiwa yang serupa akan terjadi juga di bulan Maret 2018, tepatnya tanggal 2 dan tanggal 31 Maret. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah blood moon, di mana bulan akan terlihat berwarna merah darah selama gerhana bulan total terjadi. Dan ketiga, peristiwa ini akan berlangsung pada malam hari nanti. Jika di benua Amerika, peristiwa ini akan terjadi selama lebih dari 100 tahun sekali. Untuk wilayah Indonesia, peristiwa ini atau fenomena Super Blue Blood Moon pernah terjadi di tahun 1982 dan akan kembali berulang di tahun 2037 mendatang. Untuk mengulas lebih jelas lagi, sudah hadir sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Pagi hari ini yang sudah duduk bersama dengan Bayu Stiono. Saya akan bergabung. Bay, ya, kita akan bicara soal kejadian yang langka ya hari ini. Betul. Nah, makanya kita undang tamu-tamu kita ini, ada Pak Hari dari BMKG. Ya. Terima kasih sudah datang kembali. Mas Gunawan juga. Glory gabung sama kita, silahkan Glory. Ya, karena ini peristiwa penting. Wah, saya tertarik sekali nih untuk membahasnya. Apalagi di Indonesia, di mana posisi yang paling enak dan nikmat untuk menikmati fenomena alam ini terjadi kan? Betul, makanya kita mau ngobrol-ngobrol mungkin bagi pengetahuan kita juga sebagai orang awam begitu, untuk melihat fenomena bulannya satu tapi fenomenanya ada 3 gitu. Maka ada Mas Gunawan Admiranto dari Lapan dan Pak Hari yang berkaitan dengan dampak-dampak yang mungkin harus diperhatikan begitu. Kalau bulan purnama biasa saja ada rob atau banjir pasang, ini bagaimana begitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Mas Gunawan, itu kalau ini simple dulu aja deh saya. Kan bulannya satu, kok fenomena bisa sampai ada 3 peristiwa gitu. Super moon, kemudian blue moon atau bulan biru, dan bulan merah darah. Itu gimana? Blue moon itu lebih sifatnya metaforis ya. Karena peristiwa yang jarang terjadi, walaupun kejarangannya juga tidak sangat-sangat jarang, tidak langka juga ini tapi, kan ya. Tapi blue moon itu adalah peristiwa yang dimana bulan purnama terjadi dalam 1 bulan kalender. Itu namanya blue moon. Karena istilah
kamu apa once in a blue moon, sering ada sampai ke lagu segala itu begitu ya. Nah, Oke. Berarti memang itu sesuatu yang peristiwa yang langka. Lalu super moon itu karena memang pada saat 31 Maret nanti itu bulan berada pada posisi yang terdekat dengan bumi atau istilahnya di posisi perige. Jadi kita bisa melihat bulan itu sangat besar karena memang posisinya terdekat. Lebih besar sekitar 14%. Oke. Ya, terangnya lebih besar, lebih terang dan lebih besar begitu ya. 30%. Besarnya 14% dari biasanya kita lihat bulan. Terangnya itu sekitar 30%. Ya. Wah, bisa matiin lampu kita Pak ya malam ini. Kalau saat purnama kita cukup orang lihatnya kan. Ya. Nanti pada saat gerhana bisa lebih terang ya. Ya, akan tertutup. Jadi makanya akan menjadi blood moon. Maka bulan nanti malam itu disebutnya berwarna merah. Dan ini terjadi cukup panjang fasenya, 1 jam lebih begitu ya, Pak, untuk gerhana total 1 jam lebih. Ya. Nah, itu diawali dengan gerhana parsial pukul 18.48. Dari sekitar 18.48 ini sudah akan terlihat sudah begitu ya. Tertutup. Oke. Namanya parsial. Lalu total dimulai pukul 19.52. 19.52. Oke. Lalu sekitar 1 jam kan. Lalu habis itu akan mencapai maksimal 20.30. Ya. Lalu total selesai 21.08. Oke. Cukup panjang nih momennya. Cukup panjang. Lalu kemudian parsial selesai 22.11. Nah, itu kira-kira apa yang akan terjadi nanti malam itu sudah akan terlihat sejak pukul 6 sore, setengah 7 malam waktu Indonesia Barat dan terus sampai sekitar jam 10. Nah, saya mau tanya ke Pak Hari, gimana Pak? Cuaca Pak. Perakiraan cuaca nanti malam. Mudah-mudahan tidak mendung ya. Kita kalau ditanya dari BMKG, tadi menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Gun, itu sudah mengeluarkan rilis sebetulnya dari awal. Setiap tahun itu kita mengeluarkan satu tahun kalender peristiwa-peristiwa itu. Dari sisi itu ada momen yang kita tunggu, kapan saya boomingkan, kan tinggal itu. Termasuk momen ini. Momen ini, Super Blue Blood Moon tadi. Super Blue Blood Moon kita juga mengamati. Terus bagaimana kondisi cuacanya? Kalau untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, itu lebih didominasi berawan dan hujan. Oke. Terus bagaimana dengan Indonesia Barat? Lebih didominasi cerah berawan. Cerah berawan, Kita tinggal challenge-nya, hari ini update yang terbaru, kemungkinan sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa dan beberapa tempat di Kalimantan itu bisa menikmati. Kebetulan ini fokusnya Mas Gun memang di Sumatera dan Jawa ya. Betul sekali. Bukan berarti tempat lain tidak melihat, tetapi apa itu posisi terbaik, idealnya ya. Posisi idealnya. Jadi dari posisi ideal itu kita melihatnya akan indah 3 in 1 tadi. Kalau ada semburat sedikit awan, kalau dari sisi grafisnya itu bisa melihatnya kalau full saja, wah kurang ilustrasinya. Kurang yang Pak Hari mau bilang itu kurang romantis kayaknya kalau nggak. Jadi kalau melihat kurang artistik ya Mas Gun. Artistiknya ada, begitu ada pergerakan kan ini ada anginnya relatif lebih kencang. Jadi kalaupun awan tertutup awan cepat bergerak awannya. Baik. Ini artistiknya di situ. Tapi yang juga menarik adalah bagaimana ada juga peringatan bagi mereka yang tinggal di pesisir. Betul karena sekali. kalau kita perhatikan saja dari malam ya Bayu sudah terlihat surut begitu di pantai Ancol dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas Mas Ari, kita sabar dulu, kita akan jeda di Sapa Indonesia Pagi kami kembali. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, dan tadi saya sempat bertanya kepada Pak Hari, Pak, ada imbauan untuk mereka yang tinggal di pesisir waspada rob begitu, karena kemarin malam saja kita sudah mulai melihat sudah mulai surut nih air laut begitu, dan pasangnya seperti apa nanti yang akan terjadi? Orang jadi begini Pak, ini kalau super moon, kalau bulan purnama kan pasang, kalau super moon surut apa pasang gitu, jadi bingung. Jadi kalau bulan purnama
pasangnya ada pasang maksimum, tapi surutnya tidak ada surut maksimumnya. Itu yang perlu diketahui. Itu yang biasa ya. Yang biasa. Kalau biasa. pada saat purnama yang sekarang atau pada saat super blue blood moon ini ada dua. Kita memberitahu bahwa ada pasang maksimumnya, ada surut maksimumnya. Surut maksimumnya rata-rata semuanya antara 0,2 sampai 0,5. Tiap daerah berbeda. Tadi yang disampaikan Mbak Glory terkait dengan daerah mana saja yang berpotensi, daerah-daerah pesisir wilayah Indonesia yang menjadi langganan. Sekali lagi menjadi langganan, tidak semuanya yang menjadi langganan rob. Hanya daerah-daerah tertentu seperti Kapuk, Kamal dan sebagainya itu pantai utara Jakarta. Terus pantai utara Jawa Tengah, Semarang, terus wilayah Surabaya. Selain di Surabaya, dua itu ada di Cilacap juga, terus di pesisir timur Sumatera, di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, ada lagi di Gorontalo, di Mamuju, semuanya kita mengamati daerahnya. Waspada pasang. Surutnya kita sudah lihat, tapi pasangnya akan setinggi apa maksimal nanti? Maksimum tiap daerah mempunyai tipikal, tadi saya sampaikan punya tipikal dan karakteristik masing-masing terkait dengan pasang surut air laut. Kita ambil contoh, kalau di wilayah Jakarta itu sekitar 1 atau 1,1 meter ya. Dan yang untuk besok, untuk hari ini itu sekitar 1 meter kurang 1 lebih. meter kurang lebih. Kalau menghitungnya, cara menghitungnya kalau surutnya saja 0,2 sampai surut, naiknya itu berarti menambahkan hanya 80 cm. 80 cm itu bukan berarti mulai dari permukaan daratan, tapi dari surutnya tadi. Menghitungnya seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan sebenarnya untuk pasang. Sebetulnya seperti itu. Tapi masyarakat selalu identik kalau pasang air laut maksimum, rob. Rob itu berkaitan dengan saluran-saluran yang tidak diantisipasi dan lain sebagainya, tanggul-tanggul. Yang penting pokoknya waspada ya Pak Hadi. Waspada dari sisi itu, karena kita tahu beberapa wilayah itu robnya sih itu sedikit mengganggu dari sisi transportasi dan bongkar muat gudang dan sebagainya. Ya. Nah Mas Gun, ini teman-teman saya yang fotografer udah siap-siap buat nanti malam. Mereka pengen mengabadikan ini. Masyarakat biasa, anak-anak saya, ayah ini malam ini ya yang supermoon. Bukan, besok malam udah antusias. Mungkin karena di sekolahnya juga diberitakan dan mereka kemudian mengetahui ini di media. Bagi ilmuwan, di Lapan dan lain-lain, ini juga seheboh itu nggak Mas Gun? Tidak. Oh tidak ya? Fenomena gerhana adalah fenomena yang biasa dan sudah selesai katalah gitu penelitian tentang gerhana bulan. Yang mungkin lebih menarik itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk semakin tertarik pada fenomena antariksa. Saya kira lebih tertarik begitu. Makanya mungkin betul perlu waspada dan sebagainya, tapi jangan sampai itu membuat kita ketakutan pada hal-hal yang justru boleh kita rame-rame keluar menyaksikan dengan kasat mata begitu ya. Seperti itu. Bahkan Lapan sendiri di Bandung akan membuka untuk publik fasilitas. Kami sudah siapkan, pendaftaran sudah dibuka dan sudah ditutup karena tempat terbatas. Jadi kami sudah siapkan untuk melakukan pengamatan dan para masyarakat juga bisa menjadi tuan. Lalu terkait dengan masalah pemotretan, sangat bagus kalau misalnya kita lakukan pemotretan ya pada gerhana itu, akan mungkin juga dipotret dan misalnya mau diarahkan ke landmark satu bangunan misalnya bulan diletakkan di sebelah Monas misalnya kalau dari Jakarta. Itu menjadi kenangan juga. Kenangan. Jadi seperti itu. Oke, itu saran yang menarik dari Mas Gun yang orang Lapan. Kalau dari sisi kami mengedukasi kepada masyarakat itu gerhana bulan yang saat ini super blue blood moon, saya mengingatkan memori saya tahun 82. Itu era dulu dibuat ketakutan. Jadi tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Hal ini ada yang istilahnya mitos-mitos. Sekarang mulai dihilangkan mitos itu. Kita berpikir positif. Ayo kita edukasi semuanya keindahan ini dan fenomena langka ini. Dan perlu diketahui juga yang tadi disampaikan Pak Gun tadi terkait dengan fenomena ini langka, secara matematis itu ada ilmunya dari
astronomis. Oh, oke. Jadi ilmunya kapan akan terulang itu bisa Iya. diprediksi. Bisa begitu? diprediksi Oh. dan makanya kita mempunyai prediksi tadi tahun 2037. 19 tahun lagi kita, gitu ya. Kita keep dulu Oke. bulannya kapan dan sebagainya. Terus follow up itu kenapa kita blow up sekarang? Kemajuan teknologi membuat kayak menuntut itu satu. Terus ke edukasi Iya. yang supaya yang tadinya ditakut-takutin, ayo kita lihat ini fenomena langka, ada keuntungan dan sebagainya. Keindahan, di balik keindahan itulah kita harus menikmati. Apalagi Indonesia sebagai negara yang cukup beruntung tidak harus menunggu 100 tahun lebih untuk menyaksikannya, gitu Ya, ya. seperti kan kalau di Harian Kompas dikatakan bahwa peristiwa ini terakhir kali terjadi 31 Maret 1866. Oke, Itu di benua Amerika Itu di benua Amerika. di Amerika. Di Indonesia kalau tidak salah 30 sampai Maret ya, 31 Desember, Oh, Desember. 1982 82 pernah terjadi. terjadi. Dan sekarang, Periodenya juga sama. oke, walaupun begitu, ini tetap kurun waktu yang lama untuk bisa menyaksikan hal ini lagi, begitu ya. Dan diprediksi untuk Indonesia 2037 Ya. peristiwa ini akan terulang. Jadi ini bisa dilihat seperti itu, gitu kira-kira ya Mas. Ya, Ya, kira- betul Ya. seperti itu. Jangan Saya boleh menambahkan satu Ya. lagi boleh, Mas. untuk pemotretan. Mungkin perlu membuat foto time lapse. Foto time lapse. Sehingga terlihat prosesnya. Iya, betul. Ya. Jadi di satu bidang bidang foto Ya. diputret bulan mulai saat parsial 3 menit perkara mungkin 10 atau 15 menit. Nah, nanti akan kelihatan nanti ada progressionnya. Oke. Sementara kalau kita Itu lihat sekali secara lagi umum, mulai parsialnya itu 48. 1848. Jadi teman-teman yang mau bikin video atau foto secara time lapse ini perhatikan betul informasi-informasi ini sehingga semuanya bisa menarik terlihat. Ya, jadi menambahkan dari yang dikatakan Pak Gun tadi, kalau 8 hanya di Bandung, BMKG itu di 21 titik seluruh Indonesia. BMKG 21 titik di seluruh Indonesia. Kita beramai-ramai. Terus yang di Nobarnya itu ada di Bukit Tinggi, Oke. di Jam Gadang. Ya. Terus di Masjid Raya Mataram, NTB. NTB, Losari, Pantai Losari, Makassar. Makassar. Terus ada lagi di Ambon. Oke. Terus ada di Tangerang sendiri, terus satu lagi di Ancol. Kita mendukung yang promosinya itu. Jadi bagi masyarakat nggak perlu ke planetarium berbondong-bondong. Kita Ada beberapa titik di tuh di Pemprov Jakarta, DKI itu ada 7 titik. Kita mendukung. Salah satunya di tadi di Ancol. Terus ada di planetarium. Monas juga termasuk? Monas ada. Museum Fatahillah ada. Setu Babakan juga ada. Ya. Wah, jadi pokoknya banyak tempat tinggal, masyarakat lebih dekat yang mana silahkan menikmati. Kalau tidak bisa pergi kemana-mana, bisa dinikmati di rumah melihat ke atas saja. Mas Gun, banyak orang nih diberitakan juga planetarium membuka pendaftaran online menyediakan 16 teleskop begitu karena orang pengen melihatnya melalui teleskop. Padahal tanpa teleskop pun ini bisa dinikmati ya Mas Gun ya? Iya. Tapi dengan teleskop jelas akan lebih menarik karena permukaan bulan akan lebih kelihatan. Nanti akan bisa lihat kawah-kawah bulan. Lalu membandingkan saat bulan purnama dengan saat tanpa gerhana dengan ada gerhana. Jadi pada saat warnanya masih cerah dan berwarna agak merah begitu ya, kita akan dapat melihat. Nah, kalau tadi dikatakan akan lebih bagus jika agak berawan-berawan, untuk Jakarta mudah-mudahan begitu ya? Jakarta itu cerah berawan didominasinya. Kalaupun hujan itu hujannya lokal, lokal saja. Dan ini kita diuntungkan posisinya anginnya lebih kencang. Jadi di bulan Januari kalau anginnya kencang, hujannya sampai lewat. Ya. Cepet. Itu walaupun ada awan, awannya juga bisa itu sampai lewat. yang tadi fotografer dapat momennya. Ini momennya semua orang, tidak hanya fotografer yang biasa main di tadi timeline itu untuk merekam yang detik-detik itu bisa dibuatkan dokumentasinya untuk terkait dengan saya juga tertarik dengan gerhana, maksud saya purnama yang ini kan dikatakan terjadi 2 kali dalam 1 bulan, bulan Januari, bulan Maret nanti akan terjadi lagi. Sebenarnya kalau di Harian Kompas ini ditulis juga sebagai blue-nya itu ya ini purnama pengkhianat begitu ya, karena jarang terjadi gitu, maksudnya yang ketiga ini. Jarang terjadi. Nah, sehingga dikatakan begitu. Apa yang bisa kita lihat dari purnama yang bisa 2 kali terjadi dalam 1 bulan ini, Mas Gunawan? Ya,
Ya biasa saja, karena kan yang istilahnya kita menetapkan kalender itu kan sebenarnya konvensi ya. Konvensi yang diatur sejak zaman dulu dan itu berdasarkan pada peredaran matahari, peredaran bulan. Nah, kemudian kita tetapkan bahwa ini adalah 1 Januari. Kemudian jadi kesepakatan yang berlangsung mendunia. Ya, jadi itu saja, tidak ada dampak apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa. Oke. Nah, Mas Gun, mungkin begini bagi kami sebagai orang awam begitu kan, biasanya purnama itu 3 bulan sekali begitu. Ini simple begitu, mengapa ini dalam 1 bulan bisa 2 kali purnama gitu? Itu apa yang terjadi sebetulnya? Karena peredaran bulan itu kan memang satu bulan. Kan ada bulan surya istilahnya, yang dasarnya adalah peredaran matahari. Kalau yang kalender kita itu dasarnya matahari. Sedangkan ada lagi yang dasarnya bulan, peredaran kalender yang berdasarkan bulan, yaitu kalender hijriah. Itu ada selisih. Karena ada selisih, kadang-kadang terjadi dalam 1 bulan itu ada 2 purnama. Dalam di awal, Masehi juga terjadi gitu awal akhir. Jadi itu hanya istilahnya apa ya? Kalau roda berputar gitu dengan beda kecepatan. Beda kecepatan itu yang akan ada titik temu. Jadi menambahkan yang disampaikan Pak Gun tadi, yang satu secara peredaran bulan itu perhitungannya berbeda dengan secara matahari. Peredaran matahari dan hijriah berbeda. Ya. Dan itulah yang terkadang kita patokannya itu yang menentukan kapan bulan barunya. Kalau masyarakat awam selalu bulan baru adalah ya setiap tanggal 1. Begitu hijriah kita itu penandanya bulan. Setiap kali ada bulan baru muncul, itulah hitungannya. Kalau diklopkan kita nggak ketemu, begitu kita secara perhitungan akan ketemu. Maka ada yang menyebutkan di Desember yang lalu kita menyebutkan trilogi. Serangkaian trilogi 3 kejadian supermoon yang relatif hampir berdekatan. Kalau berdekatan ini dalam 1 bulan itu ada 2, yang kedua ini bisa dia istilahkan blue moon tadi. Itu tadi yang dikatakan tadi itu padahal itu terjadi. Purnama biasa. Nah, kalau purnama biasa ya kita melihat terus. Kan ada nanti ada purnama yang perigi, ada apoge. Apoge itu purnama dengan jarak yang terjauh dengan bumi. Wah, menarik ini kalau untuk mempelajarinya. Jadi ada yang melihat paling kecil, purnamanya paling dekat yang gede. Ini dimanfaatkan nggak oleh Lapan untuk mengajak masyarakat semakin tertarik lagi untuk terjun belajar antariksa, penerbangan. Ada himbauan-himbauan atau kelas-kelas yang dibuka untuk menyambut fenomena ini? Sebenarnya untuk mengamati antariksa sebenarnya banyak sekali sarana, di internet. Lalu kemudian ada juga satu situs yang namanya Langit Selatan, dikelola oleh teman saya Afifah Yamani. Itu sudah cukup lama membuka situs itu, orang bisa mengakses dan informasi astronomi secara populer, bukan hanya masalah gerhana, segala macam itu ada di situ. Tapi sekali lagi yang akan terjadi nanti malam ini, kalau bisa dinikmati dengan baik ya, Mas Gun ya, karena sedemikian rupa ini 2037 baru bisa terjadi hal ini lagi, itu prediksinya. Jadi itulah yang mungkin sekali lagi Anda semua dimanapun di seluruh Indonesia pada umumnya bisa melihat ini, Mas Gun, betul ya, Pak Hari ya, sehingga kemudian ini bisa dinikmati sebagai momen untuk melihat kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, fenomena alam yang memang jarang terjadi. Terima kasih Mas Gunawan, terima kasih Mas Hari sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Malam nanti pastikan Anda dapat posisi terbaik lah. Paling tidak ya di depan pelataran rumah itu menjadi posisi yang paling bisa diamankan dulu, karena begitu banyak tempat pengamatan yang mungkin sudah cukup ramai juga didaftarkan oleh masyarakat. Jakarta saja cukup banyak ya.